nomor 2 korban terbaik robot trading. Ya lumayan lah. Kenapa? Karena sekarang ini statusnya agak jelas sih ya sebenarnya. Tapi masih bisa WD. WD-nya walaupun WD cuma 100 dolar ya, dengan usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Ini sudah bulan Juni 2022, tepat 5 bulan setelah robot trading itu diberhentikan oleh pemerintah. Nah, di video kali ini saya akan mengupas bagaimana nasib kelima besar robot trading or copy trade. Nasibnya mereka seperti apa? Saya akan urutkan dari posisi 5 ke 4, 3, 2, 1 dan kita lihat siapa yang posisinya paling baik. Walaupun nggak baik juga, karena namanya sudah perusahaan ditutup ya pasti akan ada kendala. Jadi bagi kalian korban-korban robot trading kemudian yang masih halu bahwa uang Anda badal kembali lagi, saldo Anda di MT4 bakar kembali lagi, forget it. Tapi kalau Anda mau lihat the best from the worst, Anda bisa saksikan video ini. Oke. Nah, video ini disponsori oleh Evolin ya. Ini khusus untuk suplemen fitness dan saya memakai, bagus. Dan ini saya barusan ada masuk di sini, ya udah masuk sekalian lah. Ini sepertiga PB. Jadi ini adalah selai kacang yang low kalori. Nah, Anda bisa lihat di limlife.id teman-teman ya. Tadi udah gue coba, enak sih, nggak ada bedanya sama selai-selai biasa. Dan ini low kalori. Jadi ini aman banget buat yang mau diet kayak saya, walaupun diet saya ini agak susah-susah ya, karena ngurusin robot-robot trading ini. Oke, sekarang kita mulai ya. Saya tuh sebenarnya udah beli sandal yang ada di kemarin Singapura tuh beli sandal durian, cuman lupa ya, udah pakai ini dulu aja deh. Oke. Jadi gini, saya akan mulai mengurutkan nasib tragis bagi para korban robot trading 5 besar ya. Kita mulai dari yang paling tragis dan paling beruntung. Nah, saya ngomong dulu bahwa paling beruntung di sini bukan berarti kamu lancar loh ya. Karena ya mereka semua tutup ya. Lu bayangin aja ya, sesehat-sehatnya perusahaan, tapi kalau 5 bulan tutup tidak ada penghasilan, apa yang mau diharapkan dari perusahaan itu gitu loh. Anda mau saldo MT4 Anda kembali 100%. Anda mau duit robot itu kembali. Itu namanya mimpi, halusinasi. Kalau kamu ngotot kayak begitu ya sudah gitu loh. Nikmatin halusinasimu, beronaniria. Dan itu saya yakin tidak bakal terjadi karena memang jangankan perusahaan ponzi loh ya, perusahaan sehat aja kalau di stop ya gelabakan lah. Oke. Nah, di antara 5 korban robot trading ini ya, saya lihat ya. Jadi saya akan lihat dari urutannya paling apes sendiri, paling apes. Kemudian mulai turun sampai yang terbaik ya. Nah, kita melihat apes apa enggak itu satu dari kasusnya, progresnya seperti apa. Kemudian nanti ada jadi satu robot trading juga nggak jelas itu loh. Ada yang nggak jelas juga ada. Tapi ya kalau masih ada harapan ya kita menaikkan yang lebih bagus lah ya. Semoga harapan itu menjadi kenyataan. Padahal biasanya sih enggak. Tapi tetap kita tidak boleh putus asa. Secara harapan itu bagus lah, oke guys, sekarang kita masuk di nomor 5 ya kan, nomor 5 ya. Di antara 5 robot trading ya yang menuruti posisi buncit, posisi 5 korban robot trading yang nasibnya paling ngenes. Posisi 5 berada di robot trading Fahrenheit ya, Fahrenheit yang digagas oleh Hendry Susanto dan kemudian Michael Howard dan beserta kawan-kawannya. Kenapa saya taruh Fahrenheit itu di posisi buncit, berarti nasibnya paling apes. Dengan total kerugian diperkirakan senilai 5 triliun ya. Leadernya udah ketangkep ya. Ownernya yang ngaku owner. Dalangnya sih enggak. Yang aku owner Hendry Susanto sudah ketangkep. Kemudian Michael Howard nggak tahu, kelihatannya lari ke luar negeri lah ya. Nah, dan kemudian ada beberapa yang ketangkep itu admin websitenya. Kemudian beberapa exchanger masih dalam pencarian di PO ya. Nah, ini saya lihat dari salah satu berita bahwa
aset yang disita penyidik sampai dengan saat ini antara lain 1 unit apartemen Taman Anggrek senilai 2,9 miliar, 1 unit mobil Fortuner, 1 unit mobil Lexus, ya harganya paling second ya, anggap aja 1 miliar lah, berarti 3,9 miliar. Kemudian, ini yang lucu nih ya teman-teman ya. Uang tunai senilai $2 Singapura. Uang tunai senilai 1 ringgit Malaysia. Serta uang tunai pecahan 50, 100, 500 dan 1000 baht Thailand senilai 27.950 baht. Ini kelihatannya habis ngetip bencong ini. Dan terakhir ada uang tunai pecahan 100.000 rupiah senilai 70.000 dan 1 buah tas merek LV. Total kerugian 5 triliun yang ditangkap, ya kan? Seperti itu yang didapat begitu. Pertanyaannya kemana uang 5 triliunnya? Ya saya asumsikan ini adalah robot trading yang sukses. Sukses menipu uang masyarakat. Nah, dan sukses melarikan hasilnya. Saya nggak habis pikir loh, itu yang $2 1 ringgit itu ngapain diposting gitu loh, ya kan? Bikin malu aja ya. Korban melapor selama ini, saya kata si grupnya Chris Ryan aja 30 miliar. Pokoknya total ada berapa ratus miliar ya kan. Lah terus kalau mau diajukan teman-teman nih, kan kita ini kan korban robot trading ini kan kita lagi mau mencoba suatu jalan yang sebelumnya belum berhasil ditempuh tapi tempuh, itu apa? Menggugat pidana, kemudian nanti minta hakim mengembalikan uangnya. Lah sekarang pertanyaan saya adalah ketika ini proses berhasil ya kan, terbukti bersalah, kemudian hakim mengembalikan uang, lah uang segini mau dibuat apa guys? Mau dibagi berapa gitu? Apa hadiah hiburan masing-masing 10.000 gitu ya? Jadi saya turut berduka cita buat korban robot trading Fahrenheit. Padahal Fahrenheit itu paling religius tuh ya. Saya pernah dimaki-maki itu, inilah adalah akar-akar kejahatan. Ini adalah iblis berwujud manusia. Ingat banget tuh. 4 serangkai ini adalah penuh kepahitan. Bahasanya bahasa gereja gitu. Tapi ya sudahlah. Yes. Ketawa gua. Nah berikutnya. Nah, posisi nomor 4 ya, posisi nomor 4 itu berada di ya, saya agak susah. 4 dan 3 ini sebenarnya agak sebenarnya sama tapi in a different way ya saya ngomong ya. Tapi nggak apa-apa deh, yang jelas aja. Nomor 4 adalah di korban robot trading Viral Blast. Ya, Viral Blast. Nah, Viral Blast teman-teman, Viral Blast itu masih mendingan karena beberapa yang disita itu masih lumayan ya. Beberapa yang disita itu ada rumah, ada mobil mewah, kemudian kalau uang nggak seberapa. Jadi kasus Viral Blast ini kan ceritanya adalah 4 serangkai pemilik Viral Blast, 1 si Putra Wibowo yang sekarang masih buron ya, dan ini melakukan whistleblower. Akhirnya 3 lain Minggus, kemudian siapa itu Zainal, kemudian siapa lupa saya, ditangkap ya. Kemudian ini. Tapi apa ya? Kasusnya juga agak-agak nggak jelas karena diduga ada keterlibatan bintang, ada yang keterlibatan orang berbintang di dalam situ yang agak susah gitu loh. Tapi progresnya menarik karena mulai nyita-nyitanya ya walaupun tidak bisa kesita banyak ya. Total korban diperkirakan 1,5 triliun, tapi yang duit kembali itu paling cuma sekitar 100 miliar ya. Jadi saya ngomong ini adalah korban robot trading nomor 4. Tapi yang saya heran, Viral Blast ini diem gitu loh. Suaranya nggak ada, korban-korbannya juga nggak ada gitu loh. Mungkin pasrah ya, udah ketipu lah, ya udahlah pasrah gue lah. Nah, ini di korban robot trading nomor 4 ya. Nah, kemudian ada korban robot trading nomor 3 yaitu DNA Pro ya. Kasus DNA Pro ini termasuk secara nominal sih paling besar ya. Diperkirakan ya 20T. Tapi
berdasarkan laporan polisi bahwa total korban yang melapor itu 500 miliar ya. Kita ikut yang polisi aja. Dan kemudian kalau DNA Pro itu saya masih merasa ini masih ada peluang karena yang disita oleh Kabareskrim kalau nggak salah total sekitar 300 miliar. Artinya ya masih ada peluang nanti diperjuangkan di pengadilan, kemudian minta hakim untuk mengembalikan uang-uangnya masih ada peluang ya. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada yang nomor 2 dan nomor 1. Ini plus minus ya. Jadi yang nomor 2 ini orang melihat ini kayak saya ada dendam pribadi aja sama dia ya. Tapi sekali lagi teman-teman ya kan, walaupun mungkin Anda melihat ada dendam pribadi, saya tetap objektif teman-teman ya. Korban yang terbaik nomor 2 itu ATG ya, ATG Auto Trade Gold ya. ATG ini dibosin oleh Wahyu Kenso dan dengar-dengar Pak Wahyu Kenso sudah mengundurkan diri dan diganti oleh Niki Herfian siapa-siapa gitu. Kemudian di Pantera Trade-nya kan dia punya Pantera Trade juga, dia mengundurkan diri juga dari Komentaris dan diganti sama Rian Dimasif. Wah. Jadi bemper nih ya kan, masih muda-muda bempernya, pinter. Itu tuh langkah yang cerdas. Jadi kalau ada apa-apa aman, bos besar kita aman. Itu kalau ada langkah apa-apa, bos besar kita aman. Karena itu kan adalah pemujaan banyak orang, favorit banyak orang, ya. Nah, walaupun ya kan, kalau Anda lihat materi saya ini, Bapak itu dendam pribadi enggak, cuman memang tingkah laku dari mulai owner, leader, kemudian backing, member itu ada aja di Robo 1 ini. Tapi ya, saya walaupun Anda sama-sama bermasalah, tapi saya masih menetapkan Anda sebagai nomor 2 korban terbaik robot trading. Ya lumayan lah. Kenapa? Karena sekarang ini statusnya kagak jelas sih ya sebenarnya. Tapi masih bisa WD. WD-nya walaupun WD cuma 100 dolar ya. Dengan ya kan harus naruh 50 dolar dulu, kemudian dijadi Lego ya kan. Dan sekarang dia udah ada opsi ya. Ada opsi lah, dapatnya Lego Coin. Lego Coin itu kira-kira kalau beli Lego dapat diskon berapa ya? Nah, walaupun kita tahu bahwa koin-koin ini udah skenario lama dari orang-orang skema Ponzi mencetak koin, ditukar koin, semua orang menurunkan koin, koinnya hancur gitu loh. Tapi minimal ada solusi lah koin ya. Dan kemudian yang lucu adalah WD 100 itu harus jelek-jelekin kita gitu kan. Harus menjadi pro, dia harus menjilat pantat leader and owner gitu kan. Bangga kan, wah. Makanya kita ngomongnya ini kerajaan Firaun. Tapi korbannya suka kok teman-teman. Korbannya tuh suka, jadi kita nggak bisa protes itu teman-teman. Ya sudahlah. Tapi saya ngomong dengan WD 100 itu ya, itu masih Anda itu ya bersyukurlah ya kan, Anda masih bisa 100 walaupun kadang 100 pun masih susah ya. Tapi minimal teman-teman ya, satu masih ada harapan secara harapan. Kalau Anda kreatif ya kan, Anda bisa cari WD Anda kembali ya kan dengan cara-cara bagaimana. Kenapa? Karena leader masih kelihatan orangnya, masih sesekali flexing. Itu kan flexing itu kan sesuatu gairah yang susah untuk dibendung. Apalagi punya uang, tidak bisa dinikmatin, tidak bisa dipamerkan tuh berat lah. Ya. Nah, ini dia akan membunuh dirinya sendiri ya kan. Jadi dia masih suka flexing apa segala. Dan kalau Anda punya titik lemah ya ada pressure secara ada pressure secara halus, hati-hati undang-undang ITE. Karena kemarin ada itu kasus korban pressure-nya overdosis, ngata-ngatain istri owner ya kan, kemudian sampai bikin laporan polisi. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Anda masih ada kesempatan uang Anda kembali dan saya selalu mendoakan uang Anda kembali. Ya entah itu kembali separuh, kembali 50% atau kembali pun 100. Ya itu lebih baik dibanding yang lain soalnya teman-teman. Karena kalau sudah kayak DNA Fahrenheit Viral Blast tuh nggak bisa, kamu minta ownernya nggak bisa, udah di penjara kok. Ya mengembalikannya harus mekanisme pengadilan, persidangan nanti minta di hakim. Nah, oke. Nah sekarang korban yang paling beruntung nomor 1 ya sudah bisa ketebak ya. Nah menurut saya korban yang paling beruntung itu adalah Net 89. Bukan berarti mereka itu lancar loh, enggak loh teman-teman ya. Sekali lagi saya ngomong ya, paling beruntung itu kita melihat the best from the worst. Artinya nggak ada yang beruntung, sebetulnya nggak ada yang beruntung, duit mereka kena banyak gitu loh kan. Tapi minimal di antara nasib ini the best from the worst-nya saya ngomong itu di Net 89. Kenapa? Satu ya,
Net 89 itu awalnya mengeluarkan bahwa WD all ya kan, 500 USD, tes ya kan. Mulai kendala, mulai macet, kemudian dia ngasih opsi 2, yaitu masih ada, jadi duitnya itu masih ada, mau di mining ya, walaupun mungkin mining diduga ponzi, tapi masih ada teman-teman, masih ada. Kemudian bahkan terakhir dia memberikan opsi 3, yaitu mengembalikan 50%. Dan ada banyak orang yang tanya ke saya, Pak bagaimana? Ambil opsi 3, rugi? Gak apa-apa rugi, karena kalau Anda lihat nasib-nasib yang lain itu duit tinggal angan-angan, gak ada harapan. Nah kalau di sini, nah kemudian saya mendengar kabar terakhir bahwa mandek semua. Setelah opsi 3 tutup selesai, kemudian gak ada opsi 1, 2 juga mandek semua. Kalau saya meraba-raba, feeling saya duitnya menipis teman-teman. Duit saya menipis ya. Feeling saya duitnya menipis ini. Cuman bukan berarti gak ada duitnya. Jadi gini teman-teman. Ini kalkulasi saya ya. Ya terserah Anda benar apa enggak ya. Saya melihat ketika mereka memberikan opsi 3 dan banyak yang dicairkan, artinya teman-teman, manajemen itu masih ada etikat baik untuk menyelesaikan. Ada etikat baik untuk menyelesaikan. Masalahnya ini kan perusahaan ponzi. Saya niat baik tapi kemampuan tidak sesuai dengan niat. Kadang niat saya baik sekali tapi nggak ada kemampuannya, sama aja bohong bos. Jadi perusahaan ini ponzi, artinya apa? Uang yang diberikan kepada Anda sebagai imbal balik itu kan ya uang-uang member juga. Ketika perusahaan tutup 5 bulan dan kemudian stop, nah, terus mau ngambil uang dari mana? Feeling saya uangnya ngepas ataupun dikit itu loh teman-teman. Ya kalau perusahaannya 89 melakukan scam sekarang, kalau memang dia niat jelek ya, ngapain yang opsi 3 kemarin dibayar? Ada beberapa banyak loh. Banyak orang yang DM saya itu, saya mau opsi 3. Udahlah ambil. Anda yang ngikutin saya, bersyukur tuh sekarang. Beruntung kamu udah santai, tenang. Walaupun duitmu rugi, anggap aja uang belajar gitu loh. Nah kemudian ada juga orang yang ngotot. Ini ada orang-orang yang ngotot. Loh Pak, tapi kan gak bisa begitu Pak. Lah, saya mau uang saya kembali. Lah, ya sudah karepmu lah. Malah kadang-kadang saya diajak eker-ekeran. Loh teman-teman, duit Anda kembali tidak ada urusan sama saya loh ya. Saya hanya membantu. Kalau saya disuruh jebat, wong saya bukan memegang duit itu loh. Saya hanya memberikan pendapat ya. Nah jadi gini teman-teman, kenapa saya ngomong jangan berharap banyak dari Net 89 kembalikan uang Anda banyak. Kenapa? Feeling saya, niat mereka baik tapi kemampuannya nggak ada ya. Tapi kalau dia melakukan scam sekarang, saya ngomong rugi kan goblok ya. Saya ngomong ya kan, kalau sampai scam sekarang ya itu Pak Andreas itu saya ngomong itu rugi banyak dan goblok. Kenapa? Nah daripada scam sekarang, kenapa nggak ngikutin jejak Fahrenheit ya? Ringkes semua, ngilang. Wow, pesta raya bos. Paling ke Korea ganti operasi plastik, ganti wajah, habis itu balik datang lagi beres. Tapi mereka kemarin opsi 3 itu gue kira bohongan, ternyata beneran itu loh. Artinya ada niat baik. Artinya kan ini udah setengah jalan nih. Setengah jalan nyerah, rugi banyak. Jadi saya rasa nih ya kan, mereka lagi mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan. Saya rasa ya, karena mereka apa? Masih ada mining, masih ada ponzi-ponzi yang lain lah teman-teman ya. Cuman yang pasti solusi itu nggak bakal menyenangkan Anda. Maka mulai sekarang ya turunkan ekspektasi. Kamu jangan melihat atas dulu saldo NP4 saya berapa. Lihatlah yang di bawah teman-teman. Nasibnya teman-temanmu di robot trading yang lain tuh. Fahrenheit, DNA, kemudian Viral Blast, terus ATG. Ya plus minus lah saya ngomong ya. Nah itu ya semoga tebakan saya benar. Semoga teman. Kalau salah ya berat lah ya. Cuman biasanya kalau saya nebak itu nggak pernah bleset debit ya. Jadi coba dipertimbangkan kembali teman-teman ya. Saya akan berusaha membantu Anda nge-push dengan cara saya. Tapi sekali lagi yang bisa nge-push itu korban. Dan memang mulai sekarang saya rasa turunkan ekspektasi Anda lah. Jangan terlalu mulu-mulu lah. Duit balik separuh, bahkan kalau saya ya kan, balik berapapun cincai lah ya kan. Karena apa? Kamu
ngotot MT4-mu balik. Kenyataannya kamu habis waktu bertahun-tahun, kamu kerja nggak enak, bisnis nggak enak, mau ngapain nggak enak, nggak cepet move on. Anda sadar nggak sih, Anda sudah kalah waktu berapa gitu teman-teman? Time is money, teman-teman. Kamu mau setahun hidup Anda cuman perasaan apa ya? Nyesel apa segala. Kan sekali lagi ya, kesalahan tidak hanya di perusahaan. Kesalahan juga ada Anda. Kenapa Anda mau diajak gitu loh? Lah kan kelihatannya percaya ya kan, Anda harus track dulu kan. Kalau Anda nurutin saya ya selamat semua. Cuman problemnya kan Anda udah masuk. Artinya baik atau buruk, bener apa salah ya Anda tetap salah, sama-sama salah. Dan ketika salah ya jangan berharap apa-apa gitu loh teman-teman. Ya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap berjuang buat teman-teman korban. Dan ini adalah sebuah pelajaran hidup, ya. Ini namanya workshop kehidupan. Kamu tak tawarin workshop kartu kredit 5 juta maki-maki. Ini kan Anda juga ikut workshop nih. Habisnya berapa? Ada yang 1 miliar, 2 miliar. Hanya untuk satu mata pelajaran, memahami skema Ponzi. Itulah kenapa pengalaman adalah guru yang terbaik. Dan juga termahal. Marang bos. Oke, sukses selalu. See you guys.